Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Center guys. Tembak. Seorang pencuri motor di Lampung Tengah bersembunyi di dalam sumur saat akan ditangkap. Pegang yang kuat. Kaki kamu mainin. Iya, Pak. Dua anggota BIN Gadungan memeras pengusaha agen ATM Mini ditangkap. Bapak berapa? Ada satu anggotanya. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok dan bumbu masak kian melambung. Seorang mekanik mobil di Abung Tengah, Lampung Utara ditangkap polisi karena menipu dan menggelapkan suku cadang pelanggannya. Setelah dilaporkan korban ke polisi, tersangka Haryo Susanto sempat kabur ke Bekasi, Jawa Barat sebelum akhirnya ditangkap. Dalam pemeriksaan polisi terungkap kejahatan tersangka bermula saat korban meminta tersangka memperbaiki injeksi dan aspikul truknya. Setelah biaya jasa perbaikan dibayar, suku cadang korban tersebut malah dijual oleh tersangka dengan alasan terdesak biaya membayar sewa rumah. Kerugian korban sekitar 30 juta rupiah. Pak Sukri. Siapa kamu tuh? Pelanggan. Apa aja yang kamu ambil? Yang memang bospom sama asfalok. Gimana kamu cara ngambilnya itu? Kemarin disuruh perbaikin. Kamu copot, kamu ambil? Dan satu buah aspikul. Kemudian setelah dilakukan servis sama pelaku minta untuk biaya servis. Namun setelah dilakukan itu pelaku ini tidak mengembalikan kepada korban. Kemudian alat-alat itu dijual oleh korban. Kerugian sendiri berapa, Bang? Untuk kerugian berdasarkan keterangan dari korban yaitu sekitar kurang lebih 30 juta. Polisi tidak menyita barang bukti apapun dari tersangka karena suku cadang korban tersebut telah dijual. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Harga bahan pokok dan bumbu dapur di Bandar Lampung masih tinggi. Ini terpantau dalam sidak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Pasar Kangkung, Teluk Betung Selatan, Selasa pagi. Menteri Perdagangan mengatakan harga bahan pokok bumbu dapur menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru fluktuatif atau naik turun. Namun sejauh ini pasokan bahan pokok dan bumbu dapur dari agen ke pedagang melimpah. Menteri Perdagangan menginstruksikan kepada kepala daerah mulai gubernur hingga bupati supaya memberi subsidi biaya transportasi supaya harga bahan pokok di pasar bisa stabil. 13, biasanya bukannya 14. Tadi sudah lihat sendiri ya, dengar sendiri harga-harga di Lampung termasuk yang harganya bagus. Memang semua yang paling penting kan suplainya, barangnya ada, barangnya banyak. Tapi kalau barangnya banyak, harganya naik, itu pemerintah daerah kewajiban Pak Gub, Wali Kota, Bupati bisa subsidi transportnya sehingga harga bisa turun kembali, ya. Pada sidak ini terpantau harga cabai yang sebelumnya tembus Rp100.000 kini turun jadi Rp85.000 per kilogram. Harga beras bertahan tinggi di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga daging ayam paling tinggi Rp35.000 per kilogram dan harga minyak goreng Rp17.000 per kilogram. Arsandi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah desa pelosok di Lampung Barat kini berbondong-bondong menggunakan anggaran dana desa atau ADD untuk memperbaiki jalan.
Ini karena jalan yang rusak bertahun-tahun di desa mereka tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Salah satunya Desa Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis. Jalan desa ini dibangun beton supaya awet. Karena dana yang terbatas, perbaikan jalan pun dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Untuk kegiatan fisik di tahun 2023 ini, yang pertama pembukaan badan jalan, itu jalan lingkar pekon. Yang kedua pembuatan sumur bor, jalan usaha tani, dan jalan menuju sekolah dasar SD Negeri Batu Kebayan, dan pembuatan TPT dan taman pekon. Dengan jalan bagus sekarang, ekonomi warga kian meningkat. Sebab ongkos angkut hasil panen kopi dan harga bahan pokok bisa lebih murah dibanding saat jalan rusak parah. Aktivitas warga pun kini lebih mudah. Sangat membantu sekali. Membantunya seperti apa, Bang? Membantu ya, tadinya kami ketika musim hujan itu ya susah, contohnya nanjak-nanjak seperti ini. Nah setelah dibangun ini kami ringan. Dan juga sudah nggak susah, nggak repot lagi. Lebih mudah ya? Lebih mudah sekali. Soalnya kondisi jalan jelek kemarin gimana? Kendala nggak? Kendala betul. Kendalanya seperti apa, Bang? Ya, contohnya jalannya juga kan kecil. Jadi kami itu mengeluarkan hasil bumi itu kadang-kadang repot. Kalau untuk rasa untuk jalan yang sekarang ini udah semakin enak lah. Yang jelas jalannya udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan susah. Kalau sekarang mau keluar masuk sekolah juga udah enak yang pastinya. Emang kondisinya dahulu tuh seperti apa, Bang? Kalau dahulu ini sebelum dibangun ini jalannya lumayan parah, Bang. Tanah merah sebelum ada coran beton kayak gini. Desa Batu Kebayan, Lampung Barat berada di lereng perbukitan. Desa ini memiliki sekitar 500 hektar perkebunan kopi dengan penghasilan sekitar 400 ton biji kopi per tahun. Sayangnya infrastruktur desa penghasil kopi ini diabaikan pemerintah daerah setempat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Ratusan polisi dikerahkan menuju kantor Bawaslu dan KPU Lampung Utara Selasa pagi. Mereka kemudian menutup portal kantor KPU dan Bawaslu untuk menghalau massa yang tidak terima kandidat pilihannya kalah pada pemilu. Keributan pun akhirnya tidak terhindarkan. Petugas dan massa kemudian terlibat saling dorong. Kericuhan bukanlah kejadian sebenarnya, melainkan simulasi yang digelar polisi dalam persiapan pengamanan pemilu 2024. Simulasi ini melatih kesiapsiagaan polisi pada pemilu mendatang. Lebih dari 300 personil polisi dikerahkan dalam simulasi ini. Ya, hari ini kita melaksanakan simulasi pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Hari ini kita melaksanakan di KPU dan Bawaslu. Rencananya nanti kemudian hari kita akan melaksanakannya baik itu di Polres, di Kejaksaan ataupun di DPRD. Berapa jumlah personil kita, Bang? Kita tadi mengerahkan 359 personil ya. Ada gabungan dari Polsek, Polres, ya. Baik itu pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup. Polres Lampung Utara mengawal pengamanan pemilu 2024. Pengamanan ekstra dimulai dari pengiriman logistik pemilu dari KPU hingga ke TPS dan pengawalan surat suara dari tempat pemungutan suara kembali ke KPU hingga pleno penghitungan perolehan suara. Polisi mengimbau seluruh warga dan pendukung calon legislatif atau caleg, calon presiden dan calon wakil presiden supaya dapat bersama-sama menjaga kondusivitas Kamtibmas Pemilu 2024. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.